Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ilham Arya Winata dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kali ini sebelumnya mohon izin kepada Ibu Dr. Hajah Nurlinah MAG. Saya ingin mempresentasikan mengenai analisis pada sebuah puisi Indonesia dan pada sebuah puisi Arab dengan teori dari Robert John Clemens. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Pada kali ini saya ingin presentasikan yakni dari puisi Arabnya Syair Wujudiyah. Mohon maaf. Untuk syair Arabnya itu Ishqul Ilahi, yakni karya Jalaluddin Rumi. Kemudian untuk puisi Indonesianya yakni Syair Wujudiyah, karya daripada Hamzah Fansuri. Untuk yang pertama, saya ingin mempresentasikan mengenai Syair Wujudiyah daripada karya Hamzah Fansuri. Sebelum kepada puisinya, saya ingin menjelaskan atau memaparkan sekilas mengenai biografi daripada Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri adalah seorang cendekiawan, ulama tasawuf, sastrawan, dan juga budayawan terkemuka yang diperkirakan hidup antara pertengahan abad ke-16 sampai kepada awal abad ke-17. Nama gelaran atau takholus yang tercantum di belakang nama memperlihatkan bahwa pendekar puisi dan ilmu suluk ini berasal dari Fansur, sebutan orang-orang Arab terhadap Barus. Sekarang yaitu sebuah kota kecil di pantai barat Sumatera yang terletak antara kota Sibolga dan kota Singkel. Sampai pada abad ke-16, kota ini merupakan pelabuhan dagang penting yang dikunjungi para saudagar dan musafir dari negeri-negeri jauh. Sumber-sumber sejarah Yunani, misalnya dari Ptolemeus, yaitu abad kedua sebelum Masehi, menyatakan bahwa kapal-kapal Athena telah singgah di kota tersebut pada abad terakhir sebelumnya tibanya Tarikh Masehi. Begitu pula rombongan kapal Fir'aun dan Mesir telah berkali-kali berlabuh di Barus, antara lain untuk membeli kapur barus atau yang biasa disebut kamper, bahan yang sangat diperlukan untuk pembuatan mumi. Beberapa para ahli sejarah masa kini pun juga telah menemukan bukti-bukti arkeologis yang memperkuat dugaan bahwa sebelum munculnya kerajaan-kerajaan Islam yang awal di Sumatera seperti Pourlak dan Samudra Pasai, yaitu sekitar abad ke-9 dan ke-10, di Barus telah terdapat kelompok-kelompok masyarakat muslim Nusantara awal dengan kehidupan yang cukup mapan. Tak mustahil adalah melalui pelabuhan Barus, para pendakwah Islam menjejakkan kaki untuk pertama kalinya di Kepulauan Nusantara dan dari sana menyebar ke tempat-tempat lain mengikuti aktivitas pelayaran pedagang-pedagang muslim Arab dan Persia. Dapat dipastikan bahwa di kota yang ramai dengan masyarakat kelas menengah seperti Barus ini telah terdapat lembaga-lembaga pendidikan, khususnya sekolah-sekolah agama. Dari situlah orang dapat mempelajari berbagai bahasa, khususnya bahasa Arab dan Persia, yaitu dua bahasa yang sangat penting pula pada abad ke-16 yang sangat dikuasai oleh Syekh Hamzah Fansuri. Mungkin di kota kelahirannya inilah Syekh Hamzah Fansuri mula-mula mempelajari ilmu-ilmu agama, termasuk tasawuf dan kesusastraan. Dan sudah pasti pula di situ telah berkembang kegiatan tarekat sufi yang sangat digemari oleh lapisan luas masyarakat muslim timur. Hamzah Fansuri telah mengembara ke berbagai tempat untuk menambah pengetahuannya seperti ke Mekah, Madinah, Baghdad, Pahang atau Tanah Melayu, dan Kudus, Pulau Jawa. Ia menguasai bahasa Arab dan Parsi di samping bahasa Melayu yang memang menjadi bahasa ibundanya. Bahasa Melayu yang digunakannya itu sudah memperlihatkan bentuk seperti yang digunakan sekarang.
Hamzah Fansuri adalah pengambang tarekat wujudiyah. Fahaman ini beranggapan bahwa segala makhluk itu pada asasnya esa, karena wujud daripada zat Allah. Barus mengalami perubahan yang menyedihkan pada permulaan abad ke-17. Pomor ini agaknya mulai merosot dengan maraknya perkembangan kerajaan Aceh Darussalam yang ingin menjadi penguasa mutlak di seluruh pesisir Sumatera. Dan di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda, pada tahun 1607 sampai 1636, Aceh berhasil menaklukkan kerajaan Barus dan memasukkannya dalam wilayah Kesultanan Aceh. Iskandar Muda memperkecil peranan Barus baik sebagai pusat perniagaan maupun kebudayaan. Dan pada awal abad ke-18, kota tersebut telah berubah menjadi sebuah pekan kecil yang sunyi dan hanya pantas dihuni oleh para nelayan kecil. Kemegahannya selama berabad-abad telah musnah, dan yang tinggal hanya puing-puingnya saja. Hamzah Fansuri adalah seorang pembaharu. Hal itu tampak bagaimana perannya terhadap bahasa Melayu yang mengangkat bahasa itu kepada martabat yang lebih tinggi, yaitu menjadikannya bahasa intelektual yang sebelumnya hanya merupakan lingua franca, ekspresi keilmuan yang canggih dan modern, islamisasi bahasa Melayu, islamisasi pemikiran dan kebudayaan, dan lain sebagainya. Tidak diketahui secara pasti tarikh hasil karyanya itu ditulis karena tidak ada catatan tentangnya. Yang diketahui ialah bahwa Hamzah Fansuri menghasilkan karyanya itu pada masa Sultan Iskandar Muda, mahkota alam memerintah Aceh dalam tahun 1606 sampai kepada 1636 Masehi. Dan berdasarkan ini, dapatlah dikatakan bahwa karyanya itu tercipta pada awal abad ke-17. Dan ia menghasilkan beberapa buah syair dan prosa. Dan yakni salah satu karya puisinya yang bernama Syair Wujudiyah akan saya bacakan. Syair Wujudiyah. Tuhan, kita yang bernama Qadim, pada sekalian makhluk terlalu karim. Tandanya Qadir lagi hakim, menjadikan alam dan Ar-Rahman dan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Rahman itulah yang bernama sifat, tiada bercerai dengan kun hizat. Di sana perhimpunan sekalian ibarat. Itulah hakikat yang bernama maklumat. Rahman itulah yang bernama wujud, keadaan Tuhan yang sedia ma'bud, kenyataan Islam, Nasrani dan Yahud. Dan Rahman itulah sekalian mawjud. Ma'bud itulah yang terlalu bayan, pada kedua alam kul kawin huwa fisyan. Ayat ini daripada surah Ar-Rahman. Sekalian alam di sana hairan. Ma'bud itulah yang bernama Hakik, sekalian alam di dalamnya gorik. Olehnya itu sekalian farik, pada kunhinya tiada beroleh tarik. Hakikat itu terlalu ayan, pada rupa kita sekalian insan. Aina ma tuwallu suatu burhan, fathamma wajhullah pada sekalian makon. Insan itu terlalu ali, hakikat Rahman yang maha baki. Ahsanu taqwim itu Rabbani, akan kenyataan Tuhan yang bernama Subhani. Subhani terlalu ajib, dan habal warid pun ia qorib. Indah sekali qadi dan khotib, demikian hampir tiada bernasib. Aho segala kita yang asyiki, ingat-ingat akan makna insani. Jika sungguh engkau bangsa ruhani, jadikan dirimu rupa sultani. Kenal dirimu hai anak alim, supaya engkau senantiasa salim. Dengan dirimu Jogja kau qaim, itulah hakikat solat dan saim. Dirimu itu bernama Khalil, tiada bercerai dengan Rabbul Jalil. Jika dapat makna dirimu akan dalil, tiada berguna madhab dan sabil. Kullu man alaiha fanin ayat min rabbihi, menyatakan insan irja'i ila asliki, akan insan yang beroleh taufiqihi, supaya karam di dalam sirrihi. Situlah wujud sekalian fanun, tinggallah engkau daripada mal wal banun. Engkaulah asyik terlalu junun, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hamzah gharib onggas Qudusi, akan rumahnya Bait al-Ma'muri, kursinya sekalian kapuri, minal asjari di negeri Fansuri. Ya, berikut karya daripada Hamzah Fansuri yang berjudul Wujudiyah. Baik, lanjut kepada puisi Arab, yakni syair Ishqul Ilahi. Untuk sebelumnya akan saya paparkan terlebih dahulu daripada biografi
Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi lahir di Balkh, Afghanistan pada 604 Hijriah atau pada tanggal 30 September 1207 Masehi. Rumi menyandang nama lengkap Jalaluddin Muhammad bin Muhammad al-Balkhi al-Kunwi. Adapun panggilan Rumi karena sebagian besar hidupnya dihabiskan di Konya atau yang kita sebut pada saat ini yaitu Turki, yang dahulu dikenal sebagai daerah Rum atau Roma. Ayahnya Jalaluddin Rumi, Bahaudin Walad Muhammad bin Hussein, adalah seorang ulama besar bermadhab Hanafi. Dan karena karisma dan tingginya penguasaan ilmu agamanya, ia digelari Sultanul Ulama ataupun Raja Ulama. Namun rupanya gelar itu menimbulkan rasa iri pada sebagian ulama yang lain. Dan mereka pun melancarkan fitnah dan mengadukan Bahaudin ke penguasa. Celakanya sang penguasa terpengaruh hingga Bahaudin harus meninggalkan Balkh termasuk keluarganya. Ketika itu Rumi baru berusia 5 tahun. Sejak itu Bahaudin bersama keluarganya hidup berpindah-pindah dari suatu negara ke negara yang lain. Mereka pernah tinggal di Sinabur atau di Iran Timur Laut. Dari Sinabur pindah ke Baghdad, Makkah, Malatya atau Turki, Laranda atau di Iran Tenggara, dan terakhir menetap di Konya, Turki. Raja Konya, Alauddin Kaykuban, mengangkat ayah Rumi sebagai penasihatnya dan juga mengangkatnya sebagai pimpinan sebuah perguruan agama yang didirikan di ibu kota tersebut. Di kota ini pula ayah Rumi wafat ketika Rumi berusia 24 tahun. Ada juga yang mengatakan saat Rumi berusia 3 tahun, karena adanya bentrok di kerajaan, maka keluarganya meninggalkan Balkh menuju Khorasan. Dari sana Rumi dibawa pindah ke Nishapur, tempat kelahiran penyair dan ahli matematika Omar Khayyam. Di kota ini pun Rumi bertemu dengan Attar yang meramalkan si bocah pengungsi ini kelak akan masyhur yang akan menyalakan api gairah ketuhanan. Di samping kepada ayahnya, Rumi juga berguru kepada Burhanuddin Muhaqqiq At-Turmudi, sahabat dan pengganti ayahnya yang memimpin perguruan. Rumi juga menimba ilmu di Syam atau di Suriah atas saran gurunya tersebut. Ia baru kembali ke Konya pada tahun 634 Hijriah dan ikut mengajar pada perguruan tersebut. Setelah Burhanuddin wafat, Rumi menggantikannya sebagai guru di Konya. Dengan pengetahuan agama yang luas, di samping sebagai guru, dia juga menjadi dai dan ahli hukum Islam. Ketika itu di Konya banyak tokoh ulama berkumpul. Tak heran jika Konya kemudian menjadi pusat ilmu dan tempat berkumpul para ulama dari berbagai penjuru dunia. Kesufian dan kepenyairan Rumi dimulai ketika ia sudah berumur cukup tua, 48 tahun. Sebelumnya Rumi adalah seorang ulama yang memimpin sebuah madrasah yang punya murid banyak, sampai 4.000 orang. Sebagaimana seorang ulama, ia juga memberi fatwa dan tumpuan umatnya untuk bertanya dan mengadu. Kehidupannya itu berubah 180 derajat ketika ia berjumpa dengan sufi pengelana, yakni Syamsuddin alias Syamsi Tabriz. Suatu saat, seperti biasanya Rumi mengajar di hadapan khalayak dan banyak yang menanyakan sesuatu kepadanya. Tiba-tiba seorang lelaki asing yakni Syamsi Tabriz ikut bertanya, apa yang dimaksud dengan riadah dan ilmu? Mendengar pertanyaan tersebut seperti itu, Rumi terkesima. Kiranya pertanyaan itu jitu dan tepat pada sasarannya. Ia tidak mampu menjawab. Berikutnya Rumi berkenalan dengan Tabriz. Setelah bergaul beberapa saat, ia mulai kagum kepada Tabriz yang ternyata seorang sufi. Ia berbincang-bincang dan berdebat tentang berbagai hal dengan Tabriz. Mereka betah tinggal di dalam kamar hingga berhari-hari. Sultan Salad, putra Rumi, mengomentari perilaku ayahnya itu. Sesungguhnya seorang guru besar tiba-tiba menjadi seorang murid kecil. Setiap hari sang guru besar harus menimba ilmu darinya. Meski sebenarnya beliau cukup alim dan zuhud, tetapi itulah kenyataannya. Dalam diri Tabriz, guru besar itu melihat kandungan ilmu yang tiada taranya. Rumi benar-benar tunduk kepada guru barunya itu. Di matanya Tabriz benar-benar sempurna. Cuma celakanya Rumi kemudian lalai dengan tugas mengajarnya. Akibatnya banyak murid yang protes, mereka menuduh orang asing itulah biang keladinya. Karena takut terjadi fitnah dan takut atas keselamatan dirinya, Tabriz lantas secara diam-diam meninggalkan Konya. Bak remaja ditinggalkan kasihnya, saking cintanya kepada gurunya itu,
kepergian Tabriz itu menjadikan Rumi dirundung duka. Rumi benar-benar berduka. Ia hanya mengurung diri di dalam rumah dan juga tidak bersedia mengajar. Tabriz yang mendengar kabar ini lantas berkirim surat dan menegur Rumi. Karena merasakan menemukan gurunya kembali, gairah Rumi bangkit kembali, dan dia mulai mengajar lagi. Kemudian beberapa saat pada selanjutnya, ia mengutus putranya, Sultan Salad, untuk mencari Tabriz di Damaskus. Lewat putranya tadi, Rumi ingin menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf atas tindakan murid-muridnya itu dan menjamin keselamatan gurunya bila berkenan kembali ke Konya. Demi mengabulkan permintaan Rumi itu, Tabriz kembali ke Konya, dan mulailah Rumi berasyik-asyik kembali dengan Tabriz. Lambat laun rupanya para muridnya merasakan diabaikan kembali, dan mereka mulai menampakkan perasaan tidak senang pada Tabriz. Lagi-lagi sufi pengelana itu secara diam-diam meninggalkan Rumi lantaran takut terjadi fitnah. Kendati Rumi ikut mencari hingga ke Damaskus, Tabriz tidak kembali lagi. Rumi telah menjadi sufi berkat pergaulannya dengan Tabriz. Kesedihannya berpisah dan kerinduannya untuk berjumpa lagi dengan gurunya itu telah ikut berperan mengembangkan emosinya, sehingga ia menjadi penyair yang sulit ditandingi. Guna mengenang dan menyanjung gurunya itu, ia tulis syair-syair yang himpunannya kemudian dikenal dengan nama Divan Syamsi Tabriz. Ia bukukan pula ujangan-ujangan gurunya, dan buku itu dikenal dengan nama Maqalat Syamsi Tabriz. Rumi kemudian mendapat sahabat dan sumber inspirasi baru. Syekh Hisamuddin Hasan bin Muhammad, itulah namanya. Atas dorongan sahabatnya itu, ia berhasil selama 15 tahun terakhir masa hidupnya menghasilkan himpunan syair yang besar dan mengagumkan yang diberi nama Masnavi'i. Buku ini terdiri dari 6 jilid dan berisi 20.700 bait syair. Dalam karyanya tersebut terlihat ajaran-ajaran tasawuf yang mendalam, yang disampaikan dalam bentuk apologi, fabel, legenda, anekdot, dan lain sebagainya. Karya tulisnya yang lain adalah rubaiyat, yaitu sajak 4 baris dalam jumlah 1600 bait. Kemudian Fihi Mafihi dalam bentuk prosa merupakan himpunan ceramahnya tentang tasawuf, dan Maktubat, yaitu himpunan surat-suratnya kepada sahabat atau pengikutnya. Bersama Syekh Hisamuddin pula, Rumi mengembangkan tarekat Maulawiyah atau Jalaliyah. Tarekat ini di barat dikenal dengan nama The Whirling Dervises atau para darwisi yang berputar-putar. Nama itu muncul karena para penganut tarekat ini melakukan tarian berputar-putar yang diiringi oleh gendang dan suling dalam zikir mereka untuk mencapai ekstase. Semua manusia tentu akan kembali kepadanya. Demikianlah yang terjadi pada Rumi. Penduduk Konya tiba-tiba dilanda kecemasan gara-gara mendengar kabar bahwa tokoh panutan mereka, Rumi, sakit keras. Meski menderita sakit keras, pikiran Rumi masih menampakkan kejernihannya. Seorang sahabatnya datang dan menjenguk dan mendoakan, "Semoga Allah berkenan memberi ketenangan kepadamu dan kesembuhan." Rumi sempat menyahut, "Jika engkau beriman dan bersikap manis, kematian itu akan bermakna baik. Tapi kematian ada juga kafir dan pahit." Pada tanggal 5 Jumadil Akhir pada tahun 672 Hijriah, dalam usia 68 tahun, Rumi dipanggil ke rahmatullah. Tatkala jenazahnya hendak diberangkatkan, penduduk setempat berdesak-desak ingin menyaksikan. Begitulah kepergian seseorang yang dihormati umatnya. Berikut sekilas daripada biografi dari Jalaluddin Rumi. Baik, lanjut kepada syair atau syair Ishqul Ilahi karya Jalaluddin Rumi. Al-hubbu huwa sayyid, al-hubbu wahdahu yatasayyidu kullal asya'i. Fa ana mutasayyidun kulliyan bil hubbi bi'atifati minal hubbi lil hubbi ladayal hujjatul halwa kas-sukri rihun anifih ana mujarradun rishatin amamak fa kaifa li an a'rifa aina sadahab fi hububir rihil qadim madalladhi yadda'iya tahalufahu ma'al qadar fayukshifu an kaunihi kadiban wa ahmaqan ay minna yadha'un fisyata fil asifah kaifa yumkinu li ahadin ay tahalafa ma'insar. Nah, jadi itu daripada syair Ishqul Ilahi. Lanjut saja
kepada analisis perbandingan, yakni pada syair Wujudiyah karya Hamzah Fansuri dan syair Iskul Ilahi karya Jalaluddin Rumi. Mengenai analisis perbandingan, menurut teori Robert J. Clemens atau John Clemens, dapat ditandai dengan cara menganalisisnya seperti ada tema ataupun mitos, kemudian yang kedua ada genre ataupun bentuk, kemudian yang ketiga ada gerakan ataupun zaman, lalu keempat ada hubungan antara sastra dan seni, disiplin ilmu lain, dan kemudian yang terakhir yaitu sastra sebagai bahan bagi perkembangan teori yang terus-menerus bergulir. Nah, dari situlah poin-poin yang diambil oleh Robert J. Clemens mengenai cara menganalisisnya. Baik, untuk poin yang pertama, yakni menganalisis dari segi tema ataupun mitos. Jika kita melihat syair Wujudi Hamzah Fansuri yang telah saya bacakan, sepertinya kita diajak berenang ke dunia tasawuf, di mana di situ Hamzah Fansuri mendeskripsikan wujud Tuhan dengan teori-teori tasawuf yang ada. Penulis pikir tema dari syair ini adalah wujud Tuhan yang dapat diungkap dari segala ciptaannya, yaitu dalam syair yaitu dari sifat Rahman dan Rahimnya yang berasal dari cintanya. Sepintas memang sulit dipahami, tetapi menurut Iroqi, juga menurut Al-Jili dan Jami, yakni tokoh sufi, sifat-sifat Tuhan yang hakikatnya adalah cinta telah terkandung di dalam kalimat suci Bismi Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Di dalam perkataan Bismillah itu terdapat dua macam cinta Tuhan, yaitu Rahman dan Rahim. Rahman dan Rahim berasal dari perkataan yang sama, yaitu rahmat ataupun rahmat. Rahman adalah rahmat Tuhan yang bersifat esensial atau dzatiyah, sedangkan Rahim adalah rahmat Tuhan yang bersifat wajib ataupun wujub. Dikatakan esensial karena sifat Rahman Tuhan atau wujud Rahmannya berlaku atas semua ciptaannya dan atas segala manusia. Segala ciptaannya dalam semesta tidak terbebas dari Rahmannya dan diliputi oleh pengetahuan yang termanifestasikan karena dorongan cinta. Di lain hal, Rahim disebut rahmatnya yang wajib sebab ia wajib dilimpahkan kepada orang-orang tertentu yang mencintainya dengan penuh kesungguhan, yakni orang-orang yang mukmin dan muttaqin yang soleh. Keterangan di atas ataupun keterangan sebelumnya sesuai dengan hadis qudsi yang menyatakan, aku perbendaharaan tersembunyi, aku ingin untuk dikenal, maka aku menciptakan sesuatu dan dengan demikian aku dikenal. Sedangkan syair Iskul Ilahi kurang lebih bertemakan cinta dan takdir adalah raja, yang tentu kali ini cinta tersebut ditujukan kepada Allah. Seorang hamba yang cinta pada Allah, dia akan melakukan apapun untuk Allah, dan takdirnya juga tidak dapat dielakkan oleh hamba-hambanya. Jadi dua karya tersebut sama-sama mengangkat cinta dalam isinya, hanya saja berbeda dalam sumber cinta itu. Dalam Wujudiyah, cinta berasal dari Tuhan, sedangkan dalam Iskul Ilahi, cinta bersumber dari hamba. Kemudian lanjut kepada dari segi jenis ataupun bentuknya, genre atau bentuk. Dalam syair Wujudiyah merupakan perpaduan antara rubai Persia dan pantun Melayu, karena syair tersebut terdiri dari 4 baris dan terdiri dari 2 misro ataupun 2 pasangan. Dan kalau mau digolongkan, menurut isinya itu adalah termasuk syair didaktis, yaitu syair yang berisi religiusitas, mistis dan moral. Sedangkan pada Iskul Ilahi, dalam literatur Arab disebut dengan syairul hur, yaitu syair yang tidak terikat sekali dengan aturan wazan, qafiyah maupun taf'ilat. Lihat saja pada syair tersebut tidak ada pengulangan bunyi yang sama pada setiap akhir bait-baitnya. Dan dari sisi isi syair ataupun bagian syair yang dipelopori Toha Hussein dan Ahmad Al-Sayyib, ini disebut syair lirik, yaitu syair yang secara langsung mengungkapkan perasaan, baik sedih maupun harapan, karena kurang lebih syair itu merupakan ungkapan perasaan Jalaluddin Rumi tentang cinta dan takdir. Kemudian apabila kita lihat dari segi gerakan ataupun aliran dan zamannya, berbicara aliran atau zaman, maka kita berbicara tentang waktu. Berdasarkan waktu syair Wujudiyah merupakan berdasarkan waktu syair Wujudiyah merupakan syair pujangga lama, yaitu karya sastra di Indonesia yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Pada masa ini, karya sastra di Indonesia didominasi oleh
syair, pantun, gurindam, dan hikayat. Karena memang berdasarkan riwayat Hamzah Fansuri yang diperkirakan hidup di antara abad 16 sampai 17 Masehi. Maka syair ini pun muncul pada abad itu pula. Sedangkan pada syair Ishqul Ilahi merupakan karya sastra dua periode, yaitu pada masa Daulah Abbasiyah dan periode keruntuhan. Periode Daulah Abbasiyah yaitu periode sastra yang dimulai dengan pemerintahan Abu al-Abbas as-Saffah, yakni pada tahun 132 Hijriah, dan diakhiri dengan jatuhnya kota Baghdad di tangan orang-orang Mongol pada tahun 656 Hijriah. Sedangkan periode keruntuhan yaitu sejak runtuhnya dinasti Abbasiyah pada tahun 656 Hijriah hingga runtuhnya dinasti Utsmaniyah pada awal abad ke-13 Hijriah. Nah, apabila kita lihat Jalaluddin Rumi lahir pada tahun 604 Hijriah dan wafat pada tahun 672 Hijriah. Selain itu, menurut sejarah, dia baru menjadi penyair pada umur 48 tahun. Jadi kira-kira masa kepenyairannya adalah antara tahun 652 sampai 672 Hijriah. Jadi dia ikut masa Abbasiyah selama 4 tahun dan setelah itu masuk pada masa keruntuhan selama 16 tahun. Mungkin masa penyairannya lah yang menjadi patokan karena Ishqul Ilahi tidak dapat dipastikan tahun berapa ditulis. Kemudian dari segi hubungan sastra dengan seni bidang lain, pada syair Wujudiyah jelas sekali itu berhubungan dengan ilmu bidang lain, yaitu tasawuf, yaitu tepatnya pada ajaran Wujudiyah, yaitu sebuah pemikiran yang telah berakar lama di dalam pemikiran para sufi sebelum abad ke-13 seperti Al-Hallaj, Imam Al-Ghazali, dan Ibnu Arabi. Nama aliran Wujudiyah berasal dari istilah Wahdatul Wujud, istilah yang dikemukakan oleh Kunawai setelah melakukan tafsir pada karya Ibnu Arabi, yaitu ajaran yang mengemukakan bahwa keesaan Tuhan ataupun tauhid tidak bertentangan dengan gagasan tentang penampakan pengetahuannya yang berbagai-bagai di alam fenomena ataupun alam al-khaliq. Tuhan sebagai zat mutlak satu-satunya di dalam keesaannya memang tanpa sekutu dan bandingan. Dan karenanya Tuhan adalah transenden atau tanzih, tetapi karena dia menampakkan wajahnya serta ayat-ayatnya di seluruh alam semesta dan dalam diri manusia, maka dia memiliki kehadiran spiritual di alam kejadian. Seperti salah satu contohnya adalah pada bait kelima ikat-ikatan tersebut, Syekh Hamzah Fansuri mengutip ayat Al-Quran, Qul yaum huwa fisya'an, yaitu maksudnya setiap hari dia berada dalam banyak urusan. Dengan pernyataan ini kita mengerti apabila penyair memandang bahwa wujud Tuhan tak pernah bercerai dari alam semesta dan sekalian ciptaannya. Lalu di dalam bait ke-6 Tuhan menyebut berbagai hak sebagai hakik, perkataan yang berasal daripada Al-Quran surat Al-A'raf ayat 105. Di dalam ayat ini diceritakan bahwa Nabi Musa AS mengumumkan diri sebagai utusan Allah dan menyatakan bahwa beliau tidak mengatakan sesuatu yang sia-sia kecuali kata-kata yang benar tentang Tuhan. Nah, dapat disimpulkan pula menurut dua contoh di atas ataupun contoh tersebut bahwa syair ini juga berhubungan dengan ilmu lainnya, yaitu tafsir Al-Quran. Sedangkan pada Ishqul Ilahi juga berhubungan sekali dengan tasawuf. Hanya saja kalau syair Hamzah Fansuri pada aliran Wujudiyah, sedangkan pada syair ini berhubungan pada aliran Mahabbah, yaitu sebuah makom pada ilmu tasawuf yang berusaha menggapai Tuhan dengan cinta. Sufi yang termasyhur dalam Mahabbah adalah Rabi' al-Adawiyah, yakni pada tahun 713 sampai 801 Hijriah dari Basrah di Irak. Hal ini nampak pada bait ke-1 hingga ke-3 yang artinya adalah cinta itu adalah raja atau tuan, dan cinta itu sendiri akan menuankan atau merajakan segala sesuatu yang dicintainya. Dan saya menuankan kulian yang maha sempurna dan menyeluruh, yakni Allah dengan segenap cinta. Makna dari ketiga bait tersebut sesuai dengan pengertian atau konsep makom mahabbah yang ketiga, yaitu yang pertama itu memeluk kepatuhan kepada Tuhan dan membenci sikap melawan padanya. Kemudian yang kedua menyerahkan seluruh diri kepada yang dikasihi. Dan yang ketiga itu mengosongkan hati dari segala-galanya kecuali dari diri yang dikasihi. Yang dimaksud dengan yang dikasihi di sini adalah Tuhan. Begitu juga pada bait keempat yang artinya adalah dari kelembutan cintaku untuk yang maha mencintai, yaitu Allah.
Makna bait ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang cinta, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Quran surat Ali Imran ayat 31. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah alamil muradi. Jadi kesimpulannya, dua syair di atas ataupun dari syair tersebut sama-sama berhubungan dengan ilmu lain, yaitu tasawuf dan tafsir Al-Quran. Hanya saja pada bidang tasawuf, Hamzah Fansuri berada pada aliran wujudiyah, sedangkan Jalaluddin Rumi berada pada aliran mahabbah. Kemudian lanjut kepada dari segi yang terakhir, yakni tentang sastra sebagai gambaran sejarah kritik dan teori sastra. Sudah jelas sekali pada pembahasan ini amat bermanfaat untuk menilai kembali sejarah kritik sastra maupun teorinya, menilai kualitas sastra, dan mengetahui unsur-unsur sastra, ekstrinsik maupun dari intrinsiknya. Setelah itu tergambarlah teori sastra ketika itu. Kalau kita lihat pemaparan tersebut, terutama pada sesi biografi pengarang tersebut, sudah cukup mewakili bagaimana sejarah dan kritik sastra pada waktu itu. Sengaja pada sesi biografi agak lumayan panjang lebar karena kita tahu kita akan bertemu pada hal tersebut. Contohnya pada bagian Hamzah Fansuri, kita telah melihat bagaimana sastra diciptakan di tengah-tengah masyarakat yang pada awalnya sangat gemilang pada sisi kesusastraan dan keilmuan. Akibat daerah itu menjadi pelabuhan dagang penting yang dikunjungi oleh saudara saudagar dari negara-negara lain seperti Yunani dan Arab, sehingga ada yang menyimpulkan itu adalah daerah pertama dakwah Islamiyah oleh orang Arab. Lalu bagaimanakah peran Hamzah Fansuri terhadap bahasa Melayu yang mengangkat bahasa itu kepada martabat yang lebih tinggi, yang menjadikannya bahasa intelektual, islamisasi bahasa Melayu, dan lain sebagainya. Setelah itu kemunduran Kota Barus akibat ekspansi kerajaan Aceh Darussalam yang ingin menjadi penguasa mutlak di seluruh pesisir Sumatera. Begitu pula keadaan lingkungan serta kehidupan Jalaluddin Rumi pada masa Abbasiyah, yang merupakan puncak kegemilangan pengetahuan dan intelektual yang tercatat dalam sejarah perjalanan Islam. Bagaimana beliau dipengaruhi secara tasawuf oleh Fariduddin Attar, Ibnu Arabi, dan lain sebagainya, dan juga kedalaman ilmu lainnya yang didapat di tengah-tengah masyarakat tersebut. Nah, semua itu memungkinkan kita untuk melakukan kritik sastra yang selanjutnya menjadi sejarah kritik sastra dan teori sastra, sehingga hal ini akan terus-menerus bergulir dari masa ke masa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.